Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri melalui video ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi dengan menggunakan berbagai sumber belajar, jadi tidak terbatas pada video ini, kalian bisa gunakan perpustakaan yang ada, bisa silakan dikunjungi. Bisa juga bekerja secara berkelompok. Boleh, bisa juga menggunakan Google, mencari atau menggunakan video YouTube lainnya. Kalian mampu untuk menentukan koordinat bayangan dari objek geometri, baik titik, garis, atau bangun yang direfleksikan. Nah, kita akan belajar hari ini mengenai refleksi. Oke, jadi ini ada sedikit pengantar. Ketika melihat foto bangunan di samping, ada bangunan, foto bangunan, ada danau di depannya, maka kamu akan melihat bayangan dari bangunan tersebut pada permukaan air. Ada bayangannya. Perhatikan bahwa setiap titik dari bangunan asli di atas garis air memiliki titik yang bersesuaian dengan bayangannya pada air. Jarak dari semua titik pada bangunan asli ke permukaan air sama besarnya dengan jarak dari titik tersebut ke permukaan bayangan. Jadi jarak dari atas, misalnya atapnya itu ke permukaan air, itu sama dengan bayangan atap ke permukaan air. Contohnya ya, bayangan dari bangunan tersebut pada air dikenal dengan refleksi atau pencerminan bangunan pada air. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, ini refleksi biasa disebut dengan pencerminan. Cerminan kan sudah tidak asing bagi kamu, sudah sering kamu lakukan kalau mau ke sekolah atau mau keluar rumah, pasti kita bercermin dulu ya. Nah, dalam matematika pencerminan seperti itu. Nah, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Jadi ada sifat-sifatnya bayangan ketika sudah dicerminkan. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangunan asli. Nah, kalian perhatikan gambar itu. Di situ ada orang ya sedang bercermin, itu bayangannya bentuknya sama di dalam cermin itu juga bentuknya orang. Sama seperti kalian ketika bercermin, ketika wajahmu yang kamu cerminkan, maka yang timbul juga wajahmu, bukan lagi wajah orang lain. Nah, yang kedua adalah jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Jadi semakin jauh kalian bercermin, maka semakin jauh juga bayangannya. Kalau dekat kalian bercermin, maka dekat juga bayangannya. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun asli. Jadi dia saling berhadapan. Tidak ketika kamu menghadap ke depan di cermin, maka bayanganmu juga menghadap ke kamu. Tidak mungkin bayanganmu balik belakang. Nah, kalau balik belakang itu berarti ada sesuatu. Nah, untuk materi refleksi, kita akan membahas refleksi pada yang pertama sumbu X, kemudian yang kedua sumbu Y, ketiga garis Y sama dengan X, keempat garis Y sama dengan min X, kelima titik asal, keenam garis X sama dengan H, ketujuh garis Y sama dengan K. Jadi ini yang akan kita bahas mengenai refleksi. Jadi ada 7 objek yang kita gunakan sebagai cermin, yaitu sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, titik asal, garis X sama dengan H, garis X sama dengan K. Oh, pasti bingung ya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan aplikasi yang namanya GeoGebra. Nah, Bapak sudah siapkan aplikasi GeoGebra-nya. Nah, kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mengisi tabel berikut. Nah, ini ada titik A 2,3, ini direfleksikan kepada 7 objek tadi.
Nah, bagaimana bayangannya? Nah, kita perhatikan ya. Jadi kita gunakan ini. Nah, di sini tadi kita buat objeknya dulu. Kita buat titik A, atau kita boleh ambil di sini titik A. Ini tidak perlu kalian pelajari ya. Nanti kalian bisa pelajari lewat YouTube. Ini kita gunakan saja untuk belajar. Kita bisa berikan titik A itu tadi 2,3. A itu 2, nah maka ini titik A-nya. Sekarang kita mau cerminkan ke tadi ini apa? Dari sumbu X ya. Ini koordinat kartesius. Ini yang mendatar ini berarti sumbu X ya. Yang tegak ini sumbu Y. Nah, kita mau cerminkan kepada sumbu X dulu. Kita mau cerminkan kepada sumbu. Kita klik garisnya, cerminkan terhadap ini X. Maka muncul bayangannya ini di bawah. Ada aksennya. Berarti ini bayangan. Nah, berapa koordinatnya? Ternyata koordinatnya 2,-3. Jadi yang tadi 2,3 ketika direfleksikan terhadap sumbu X, dia menjadi 2,-3. 2,-3. Sekarang bagaimana kalau kita mau refleksikan terhadap sumbu Y? Nah, kita lihat di mana bayangannya. Ini kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, ini bayangan A aksen 1 karena tadi sudah ada A aksen bawah. Aksen 1 ini di sini bayangan ketika titik A direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menjadi A aksen ya. Berapa titiknya? Koordinatnya min 2,3. Min 2,3. Oke. Itu ya. Sekarang kita perhatikan lagi, kita mau refleksikan terhadap apa tadi? Garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Nah, di sini kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Garis Y sama dengan X yang mana? Kita buat saja dulu. Garis Y sama dengan X yang mana dia? Nah, ini dia. Ini garis Y sama dengan X. Yang kayak namanya ini. Diagonal ya. Yang diagonal. Titik A ini akan kita refleksikan dengan titik Y sama dengan X. Yang terjadi di mana bayangannya? Jadi ini titik A, kita refleksikan terhadap Y sama dengan X. Nah, di situ bayangannya. A aksen 2. Berapa koordinatnya? Koordinatnya A aksen 2 adalah 3,2. Jadi ketika titik A ini yang tadi 2,3 direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka dia menjadi 3,2. Kebalik ya. Jadi dia menjadi 3,2. Nah, sekarang kita mau refleksikan terhadap Y sama dengan min X. Kira-kira di mana garisnya Y X? Kita buat Y sama dengan min X. Nah, itu dia berlawanan dengan tadi. Kalau Y sama dengan X ini naik ke kanan, kalau Y sama dengan min X ini turun ke. Sekarang kita refleksikan yang ini. Titik A tadi ini boleh kita hilangkan. Lain-lain. Kan? Sekarang kita perhatikan. Titik A tadi 2,3 kita refleksikan terhadap Y sama dengan min X. Apa yang terjadi? Di mana titiknya? Kemudian. Nah, ini. Ini menjadi titik min 2,3.
Oke, jadi yang tadi ini dari titik 2,3 kita refleksikan terhadap Y sama dengan min X, dia menjadi min 2, min 3. Ya, dia menjadi min 2, min 3. Nah, kita lihat ini 2,3 kalau direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, dia menjadi min 2, min 3. Ya, jadi tinggal ditambah. Kalau yang tadi Y sama dengan X, ini dibalik 2,3 ketika dicerminkan Y sama dengan X, maka dia jadi 3,2 balik. Nah, kalau sumbu Y 2,3, dia menjadi min 2,3. 3-nya tetap, tapi 2-nya di depan jadi min. Kalau sumbu X, maka 3-nya yang jadi. Sekarang bagaimana dengan titik asal? Yang mana itu titik asal? Ya. Titik asal itu ini ya, titik yang di tengah-tengah ini. Kita kasih misalnya ini. Titik yang di tengah-tengah ini, titik 0,0 adalah titik asal. Jadi ketika A ini kita refleksikan terhadap titik asal, maka bayangannya ada di mana? Jadi kita lihat A, kita refleksikan terhadap titik asal, maka dia akan menjadi min 2, min 3 bayangannya. Ketika direfleksikan terhadap dia menjadi min 2, min 3. Dia sama dengan Y sama dengan min X, Y sama dengan X. Sekarang kita mau cari garis X sama dengan 3. Ini titik A 2,3 direfleksikan dengan garis X sama dengan 3. Kita belum punya garis X sama dengan 3 ya. Jadi kita perlu gambar dulu bikin garis sama kita X sama 3. Mana garis? Ini dia garis ya. X sama dengan 3. Di sini X sama dengan 3, maka di garis lurus. Kita refleksikan ini. Kita refleksikan A tadi 2,3, refleksikan terhadap X sama dengan 3. Maka bayangannya menjadi 4,3. Ya. Refleksikan terhadap garis X sama dengan 3, maka dia menjadi 4,3. Yang tadi 2,3 menjadi 4,3. 3-nya tetap, tapi 2-nya ini menjadi 4. Nah, di mana? Di sini kita mau refleksikan lagi Y sama dengan 1. Buat dulu. Kita buat Y sama dengan 1 dulu. Y 1. Kita gambar Y sama dengan 1. Jadi ini ada garis, ada di titik Y sama dengan 1, ini garis. Nah, kita refleksikan titik A, kita refleksikan terhadap Y sama dengan 1. Maka dia menjadi 2, min 1. Duanya di depan sekarang ganti tetap, tapi 3-nya yang berubah. Dari mana menjadi min 1? Dari 3 tadi ya. Jadi ini kita perhatikan kembali tadi ya, di sini ada ketika 2,3 kita refleksikan terhadap sumbu X, maka dia menjadi 2, min 3. Jadi yang di belakang menjadi min. Nah, kalau min maka lawannya menjadi positif. Kalau seandainya titiknya di sini 3, min 3, maka ini bayangannya menjadi 2,3 positif. Jadi lawannya ketika ini positif, maka bayangannya negatif. Kalau
titiknya negatif, maka bayangkan. Kemudian sumbu Y menjadi min 2,3. Yang tadinya 2,3 menjadi min 2. Kemudian garis Y sama dengan X. Ini kita lihat Y-nya jadi X, X-nya jadi Y. Seperti itu maksudnya. Jadi kalau dia 2,3 ini kan di depan X, di belakang Y. Jadi 2,3 maka ditukar kalau dia direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Menjadi 3,2. Jadi tukar. Kalau dia Y sama dengan min X, kita lihat Y sama dengan min X. Nah, di sini ada yang kurang tepat ya. Coba kita lihat dulu. Y sama dengan min X. Kita buat dulu. Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Lihat. Kita mau refleksikan titik ini dengan Y sama gimana? Min 3,2 ya. Tadi ada kesalahan. Ya ini jadi min 3,2. Jadi dia ditukar min 3,2. Nah dia ditukar sama dengan di atas tapi taruh min. Bedanya yang dengan ada. Kalau Y sama dengan X dia tetap sama-sama berubah jadi di sini positif maka di sini. Tapi kalau Y sama dengan min X maka di sini positif hasilnya pasti atau sebaliknya ya. Nah, titik asal. Nah, titik asal 0,0 adalah ini 2,3 dia menjadi min 2, dia tidak berubah tempatnya tapi dia jadi min karena di sini positif. Sekali lagi kalau di sini positif maka di titik asal dia nih jadi negatif. Kalau dia negatif maka titik asalnya jadi positif. Ya. Nah, kemudian garis X sama dengan 3. X sama dengan 3 maka bayangannya tadi menjadi 4,3. Yang tadinya 2,3 menjadi 4,3. Jadi 3 ini tetap ya, 3 yang di belakang ini tetap, tapi 2 yang di depan ini berubah menjadi dari mana? Dari ini. Rumusnya itu garis ini kali dengan 2. Jadi 3 ini kali dengan 2, hasilnya berapa? 6. 6 kurangi 2. 6 kurang 2 berapa? Seperti ya. Kalau 2,3 terhadap garis Y sama dengan 1, maka dia menjadi 2,-1. 2 tetap, di depan tetap. Beda tadi kalau yang X sama dengan X, X sama dengan 3 tadi, yang belakangnya yang tetap. Kalau dia garis Y sama dengan, maka depannya yang tetap. Belakangnya berubah. Yang tadinya 3 menjadi -1. Kenapa? Karena di sini rumusnya. 2 kali 1 ini, hasilnya 2, kurangi 3. 2 kurang 3, -1. Itu ya. Nah, sekarang rumusnya. Tadi kita perhatikan kalau dia sumbu X di soal tadi ya, di contoh tadi, kalau dia sumbu X, maka yang di belakang jadi min. Jadi rumusnya ini kalau dia X, Y, maka bayangannya akan menjadi X, min Y. Ya. Jadi belakangnya jadi min. Kalau yang ini depannya yang jadi min X, Y. X, Y tadi ini. Nah, kalau Y sama dengan X, maka rumusnya misalnya X, Y, maka dia akan menjadi apa? Y, X dibalik. Jadi kalau dia X, Y, maka dia di sini Y. Kalau yang di bawah min seperti tadi ditukar tapi taruh min Y, min. Kalau titik asal tadi dia akan menjadi min X, min Y. Kalau garis ya, kalau garis dengan garis kita lihat tadi ini sama dengan ini kan bisa diganti-ganti, jadi ini bisa X, bisa H, bisa K. Jadi H dengan K ini adalah bilangan ya. Nah, yang tadi
Oke, yang tadi ini dia X sama dengan 3 ya. Yang berubah itu yang di depan. Jadi 4, yang tadinya 2 jadi 4 di sini. Yang belakangnya tetap 2-nya berubah, yang di depan berubah. Jadi itu menjadi 2 kali H. Jadi 2 ini rumus. H ini dilihat dari sini. X-nya ini sama dengan berapa? Jadi 2 kali H kurang X. X mana? X ini. Koma Y. Jadi Y-nya ini tidak berubah tetap. Bagaimana dengan yang di bawah? Dibalik saja. Jadi ini tetap, yang di depan X tetap, yang di belakang jadi 2K kurang Y. K dari mana? Dari sini. Nah, itu dia. Jadi seperti itu penjelasannya. Silakan kamu kerjakan latihan ini dan kerjakan latihan. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil cermin dari yang merah. Jadi apakah ketika merah di cermin, bintang ini di cermin, maka biru ini adalah bayangannya. Contoh, kita lihat yang C. C ya, kita lihat yang C. Di sini bendanya ini merah, dia berbentuk seperti belah empat. Ketika di cermin, dia menjadi persegi, berarti ini bukan hasil pencerminan. Di sini sudah berubah bentuk. Ingat tadi penjelasan mengenai 3 ciri-ciri bayangan hasil refleksi tadi ya. Tadi di awal kan. Tuh. Jadi hanya kalian jawab saja, kemudian mengapa jawabannya iya. Tanya nomor 1 kenapa iya? Apa alasannya? Yang nomor 2 kenapa tidak? Misalnya ini kenapa bukan hasil pencerminan? Ini tadi. Ya, kalian jawab dari semua ini ya, pilih. Jadi mana yang hasil cermin, mana yang bukan. Terus kasih alasan kenapa dia cermin. Nah, yang kedua, jadi ada satu titik ini. Ada satu titik. Jadi di sini ada satu titik ya, ada satu titik. Yaitu titik A 1,-2 direfleksikan terhadap 7 objek ini, maka bayangannya menjadi apa? Seperti contoh tadi ya. Ada rumus-rumus. Oke. Sekian pertemuan hari ini. Jadi silakan kalian kerjakan. Setelah bel waktu tanda selesai, silakan di foto saja baru kirim. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat